Mujers, Happy Sunday. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, ada beberapa pengumuman penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah Influence Generation. Bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung bersama komunitas kami, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Yang kedua, ibadah kita akan berlangsung secara online sampai pengumuman selanjutnya. Yang ketiga, kalian juga bisa mengikuti ibadah Zoom Youth setiap hari Minggu pukul 18.00 agar bisa beribadah dan berfellowship bersama-sama. Link Zoom akan di-share oleh TGF atau chat admin IG Jogja. Demikian pengumuman kali ini. Ketika kalian sedang mengikuti ibadah, pastikan kalian fokus dan tidak sedang melakukan hal yang lain. Ikuti penyembahan dan pujian, serta dengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan follow Instagram IG Jogja ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom IG Jogja. Shalom. Influence Generation. We share the generation. Haleluya, kita akan memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapak buat hari ini kami bisa beribadah meskipun tidak bertemu secara fisik, tapi kami percaya Bapak saat kami menyembah, saat kami datang dengan segenap hati kami, Engkau ada di tengah kami. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau Tuhan cukup buat kami Tuhan. Engkau mau nyanyikan nyanyian kami dengan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, yang dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Yes. Yes, Kau cukup buat kami Tuhan. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, oh God, you're enough. Oh, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. With all your sing. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go, let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out.
Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Soul, soul, soul. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Thank you God. Bersama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Buat pujian-pujian yang bisa kami nyanyikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Bapak Engkau hadir di tempat ini. Dimanapun kami berada, Engkau ada di dalam kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, untuk datang dengan hati yang rindu akan Engkau. Dan kami mau fokus kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan untuk fokus menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau fokus hanya kepada Yesus saja. Di tengah apapun Tuhan, kami percaya kami mau fokus kepadamu Tuhan. Engkaulah pertolongan kami, mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Thank you God, thank you Jesus. Seperti ada yang seperti Engkau yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan. We look to you God. Oh.
Lord my shield. I will love you, Lord my rock. Forever all my days I will love you. Sama-sama dengan lembut katakan, oh hallelujah, hallelujah. Our God reign, oh God you reign. Hallelujah, our God reign. Oh hallelujah, our God reign. Forever all my days. Hallelujah. Oh sing hallelujah, hallelujah. Our God reign. Oh yeah, God you reign. Oh, oh yeah, you reign. Oh hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah. Oh, we love you, Jesus. We live our praise. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Come on, let's sing it out with all of your heart. Sing hallelujah, hallelujah. Our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns and forever. Oh, sing hallelujah, hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns forever all my days. Mari dengan lembut katakan, I will love you, I will love you, Lord my strength. Ini kerinduan kami Tuhan. I will love you, Lord my shield, and I will love you, Lord my rock. Forever all my days I will love you. Forever, forever all my days I will love you. One more time sing, forever all my days I will love you, God. Yeah, we love you, God. We will love you with all of our heart. You are my Father, my Savior, my rock, my shield, my strength, my refuge. Oh, Kaulah batu karang, perlindungan kami. Wow, mata kami tertuju kepadamu. Oh, mata kami tertuju pada kasih setiamu. Oh, kami lihat kebaikanmu, kami bersyukur. Oh, angkat suaramu. Hidia raya 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 raya. Kau yang layak terima syukur dan pujian kami. Oh, hidia raya 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 wada 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 wada. Hidia raya 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 wada 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 wada. Oh, kau yang dipuji, kau yang disembah. Oh,
Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Nyanyi pujian, berikan penyembahan dengan segenap hati dan jiwaku. Nyanyi pujian, berikan penyembahan selamanya kerajaanmu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan nyanyi pujian, berikan penyembahan dengan segenap hati dan jiwaku. Nyanyi pujian, berikan penyembahan selamanya kerajaanmu datang Tuhan. Sama-sama katakan never ending, never ending praise, never ending worship. With all of my heart, my soul, my life, never ending praise, never ending worship. With all I am, let your kingdom never ending, never ending praise. Oh, with all of our heart, with all of our heart we say, Jesus, never ending praise, never ending worship. With all I am, let your kingdom invade. Nyanyi pujian, berikan penyembahan dengan segenap hati dan jiwaku. Nyanyi pujian, berikan penyembahan selamanya kerajaanmu datang. Nyanyi pujian, berikan penyembahan dengan segenap hati dan jiwaku. Nyanyi pujian, berikan penyembahan selamanya kerajaanmu datang. Selamanya, selamanya kerajaanmu datang. With all I am, let your kingdom invade the earth. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Shalom. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Semua karena kasih karunia anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Buka setiap hati kami, roh kami supaya kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan firman-Mu boleh berbuah dan berbuah terus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Saya percaya semua karena kasih anugerah Tuhan kalau kita sampai ada di bulan Juni ini saudara. Dan setiap kita boleh melewati hari demi hari semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita masih memasuki bagaimana tema kita bulan ini saudara, tentang bagaimana kita hidup sebagai leader, sebagai pemimpin setiap kita. Karena saya percaya bahwa setiap kita, saudara dan saya adalah pemimpin-pemimpin. Saudara dan saya adalah pemimpin yang Tuhan percayakan. Minimal kita memimpin hidup kita sendiri atau orang-orang yang di sekitar kita.
engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau sebagai anak, setiap kita adalah pemimpin. Mari kita buka Alkitab kita belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin rohani dari, memang saya mau bilang masternya, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana dia memberikan teladan menjadi seorang pemimpin. Mari kita buka sama-sama Yohanes yang ke-13. Yohanes ke-13, di situ perikopnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya, saudara. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di perikopnya kita sudah lihat jelas bahwa seorang Yesus, seorang pribadi Yesus yang dia adalah Tuhan, di sini dikatakan membasuh kaki. Bagian yang paling bawah dari tubuh kita dan yang biasanya yang paling kotor. Kenapa? Karena kalau waktu dulu saudara berjalan beda, sepatunya belum model kayak sekarang, saudara ya. Dan Yesus di sini memberi teladan yang luar biasa. Kalau kita langsung saja ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat yang keempat dikatakan bahwa Yesus menanggalkan jubahnya. Saudara, saya melihat di sini bagaimana seorang Yesus menanggalkan jubahnya. Saya melihat bagaimana seorang pemimpin menanggalkan jubahnya. Saudara, Yesus tidak mempertahankan suatu kedudukan atau suatu jabatan. Dia memberi satu teladan, dia menanggalkan jubahnya. Sekalipun jubahnya itu sangat indah, saudara, dia menanggalkan. Dan dikatakan selanjutnya dia mengikatkan pinggang, mengambil kain lenan mengikat pinggangnya. Ya, di sini dikatakan bahwa ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Seorang Yesus, Tuhan yang luar biasa, dia menanggalkan jubahnya. Tapi terkadang kita mungkin bangga dengan jabatan atau posisi yang diberikan, mungkin yang dipercayakan lalu sehingga membuat kita mengira bahwa harga diri kita ada di jabatan kita, harga diri kita ada di kedudukan kita. Tapi Yesus memberikan satu teladan bahwa dia menanggalkan itu semua, saudara. Dia menanggalkan itu semua. Lalu kalau kita baca ayat yang kelima di sini dikatakan, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saudara, Yesus tidak hanya menanggalkan jubahnya, tetapi di sini dikatakan dia menempatkan, saya mau bilang bahwa dia menempatkan diri sebagai pelayan. Bukan sebagai pemimpin yang kita kira atau bukan sebagai pemimpin yang mungkin menjadi gambaran kita bahwa pemimpin itu di atas, memimpin dan lain sebagainya, memerintah, suruh sana, suruh sini dan lain sebagainya. Tidak, tapi di sini dikatakan bukan Yesus yang menyuruh murid-muridnya membasuh kaki, tetapi Yesus sendiri yang turun tangan untuk membasuh kaki mereka. Dia tidak hanya menanggalkan jubahnya, tetapi dia memberikan satu teladan menjadi pelayan. Karena saya percaya bahwa leadership is talk about humility. Kepemimpinan bicara tentang kerendahan hati. Pemimpin adalah seorang pelayan. Yesus mengajarkan berbeda dengan apa yang diajarkan dunia. Yesus mengajarkan bahwa jika engkau menjadi pemimpin, maka engkau harus menjadi pelayan. Artinya saudara, di sini dilihat sangat berbeda sekali. Engkau memang pemimpin tapi harus memiliki sifat pelayan, yaitu melayani. Karena barang siapa yang mau menjadi terbesar di antara yang lain, dia harus menjadi yang terkecil. Barang siapa yang mau menjadi pemimpin, dia harus melayani. Dan Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Dia turun, dia merendahkan diri, saudara. Karena gak mungkin kalau basuh kaki Yesus sambil di kursi atau sambil berdiri. Terus muridnya kakinya diangkat gitu ya. Gak mungkin. Ya, itu tambah kurang ajar muridnya gitu. Enggak, kalau yang namanya basuh pasti muridnya minimal muridnya duduk lalu Yesus berlutut dan mulai membasuh. Saudara, kalau kita baca ayat selanjutnya saudara ya. Langsung saja di ayat yang 12, ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu,
Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Jadi saya mau katakan gini saudara, Yesus ini bukan manusia biasa. Saudara jangankan Yesus, minimal misalnya gini, Bapak kita aja deh. Bapak kita berlutut di hadapan kita lalu membasuh kaki kita. Saudara rasanya itu udah gak enak di hati kita. Pak gak layak, istilahnya saya tuh gak layak Bapak basuh kaki saya. Yang seharusnya adalah saya basuh kaki Bapak. Gitu ya. Bukan kebalik. Saudara, tapi Yesus memberikan satu contoh teladan yang luar biasa. Tidak hanya sekedar kata-kata tentang kerendahan hati, tapi dia memberikan satu praktek tindakan nyata dalam kerendahan hati. Dia berlutut dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, saudara. Ada ayat yang bilang juga bahwa Yesus merendahkan diri bahkan mati sampai mati di kayu salib. Terkadang kalau kita pakai perumpamaan seperti itu, pakai cerita seperti itu, Yesus merendahkan diri dari sorga, turun ke dunia, mati di kayu salib. Kita akan bilang gini, itu kan Yesus. Ya pasti bisalah Yesus. Karena dia kan Tuhan 100%. Ya kalau disalib dia mungkin lebih kuat daripada kita. Saudara, saya tidak pakai mungkin dengan cerita yang itu saudara. Saya pakai cerita yang bagaimana seorang Yesus sebagai guru, sebagai pemimpin. Ini sesuatu hal yang bisa kita lakukan juga untuk membasuh kaki, saudara, membasuh kaki. Ya, kelihatannya memang gampang, tapi Yesus memang luar biasa. Dia memberikan satu teladan yang bisa kita lakukan, bukan yang nggak bisa kita lakukan. Sebagai seorang pemimpin, dia memberikan satu contoh, dia merendahkan dirinya, dia berlutut dan mulai membasuh kaki muridnya, saudara. Dia Tuhan, saudara. Dan dia guru dan dikatakan aku ini Tuhan dan aku ini guru. Dan aku membasuh kakimu. Saudara perasaan yang gak enak itu pasti ada di hati murid-muridnya. Ini kok kayak gini jadi kayak canggung saudara. Suasananya jadi gak enak, kok begini ya. Tapi disitulah saya percaya bahwa Yesus sedang menghancurkan setiap kesombongan murid-muridnya. Karena sebelumnya juga ada perdebatan siapakah yang akan terbesar, siapa yang akan istilahnya yang akan jadi terbesar di kerajaan surga dan lain sebagainya. Mereka merebutkan posisi di sebelah kanan Yesus dan lain sebagainya. Saudara, Yesus memberikan satu teladan bahwa jikalau engkau mau jadi pemimpin, kau harus melayani. Pemimpin bukan hanya sekedar memerintah ini dan itu saudara, tetapi juga bicara tentang melayani. Seberapa besar hatimu untuk melayani, demikianlah besarnya engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Semakin engkau merendahkan hati di hadapan Tuhan, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati juga. Maka Tuhan akan bawa engkau, firman Tuhan katakan barang siapa yang rendah hati, dia akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Semakin rendah hati, semakin diangkat oleh Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita masih rasa, saudara, kalau kita masih rasa tinggi hati, kita masih merasa bahwa kita lebih baik dari yang lain, jangan salah kalau ada orang-orang yang menjatuhkan saudara. Kalau ketika kita merasa masih lebih baik dari yang lain, aku masih lebih baik dari dia, saudara, jangan salah ketika kita masih bisa merasa sakit hati, bisa merasa merasa marah. Kenapa? Karena Yesus sudah jelaskan di sini di ayat yang ke-12 sampai 14. Sesudah itu ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dan sini dikatakan bahwa sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Jadi saudara, menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan. Menjadi pemimpin bukan hanya sekedar mengatur segala sesuatu dengan otoritasnya, saudara. Terkadang menjadi pemimpin, saudara, kita juga perlu untuk kita melihat diri kita. Siapa diri kita sungguhnya juga di hadapan Tuhan. Kita adalah pelayan. Untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa
Anak manusia datang untuk melayani bukan dilayani. Jadi kalau setiap kita masih merasa bahwa kita masih istilahnya layak untuk dilayani. Yes, aku berhak dong dapat begini begitu. Aku berhak begini begitu. Saudara, ketika masih ada merasa berhak, berarti kita belum menyerahkan hak kita dalam Tuhan. Sedangkan sesungguhnya Yesus sudah bayar lunas setiap kita. Kalau mau dibilang ya kita sudah tidak punya hak karena hak kita sudah dibeli lunas oleh Yesus. Kita yang seharusnya mati binasa tetapi Tuhan tebus dosa kita. Lalu di ayat yang ke-14, ayat yang ke-16. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang, 14, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh. Sebab aku telah memberikan satu teladan, ayat 15, kepada kamu supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidak lebih daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi ini salah satu dari kunci kebahagiaan ketika kita melayani Tuhan, yaitu kerendahan hati. Ketika kita memiliki kerendahan hati, maka dikatakan maka engkau akan berbahagia. Kenapa engkau berbahagia? Karena gak ada sakit hati di sana. Karena gak ada kecewa ketika ada kerendahan hati. Karena gak ada amarah ketika ada kerendahan hati. Kenapa saudara kita anggap bahwa ya memang ini sudah istilahnya, kalau firman Tuhan katakan sudah selayaknya aku sebagai hamba. Ketika ada kerendahan hati, kita tidak akan merasa lebih penting dari yang lain. Ketika ada kerendahan hati, kita nggak ngerasa lebih hebat dari yang lain. Jadi yang ada adalah sukacita. Nggak gampang tersinggung ketika terjadi gesekan. Nggak gampang marah, nggak gampang bahasanya mungkin mutung gitu saudara bahasa Jawanya. Udah aku nggak mau pelayanan lagi. Aku gak mau ikut fresh, aku gak mau ikut komsel lagi, aku gak mau ikut ini, ikut itu. Kenapa? Karena kecewa. Kenapa bisa kecewa? Karena masih pakai standarnya sendiri saudara. Bukan standar yang Tuhan berikan, yaitu kerendahan hati. Mari kita mau belajar lebih lagi. Kita buka di Lukas yang ke-6 ayat 41 sampai 42. Lukas 6 ayat 41 sampai 42. Perikopnya adalah tentang hal menghakimi. Ya. Lukas 6 ayat 41 sampai 42, perikopnya tentang hal menghakimi. Di sini katakan ayat yang ke-41, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Sekali lagi saya bacakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui. Sangatlah mudah bagi kita melihat kesalahan orang lain. Sekalipun kesalahan itu kecil, kita akan bisa melihat dengan jelas saudara. Dibandingkan kita melihat kesalahan kita sendiri. Kita bisa melihat kesalahan orang lain dengan detail sehingga kita bisa menyerangnya. Mungkin seperti itu saudara ya. Kita lihat, oh ini salah, begini, begitu, begini, begitu. Tapi firman Tuhan katakan, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui. Saudara saya mau bilang seperti ini bahwa balok di mata kita ini bicara tentang kesombongan. Ketika kita memandang seseorang bahwa kita lebih baik dari yang lain, kita lebih baik dari dia, maka yang ada adalah penghakiman, kita merasa lebih baik dari dia. Ketika seseorang yang mungkin jadi rekan kita berbuat sesuatu kesalahan atau jatuh, saudara, maka yang kita lihat adalah penghakiman. Maka kata-kata yang keluar adalah penghakiman. Kamu sih gak doa puasa, kamu sih gak banyak baca Alkitab. Kamu sih gak begini begitu. Kita merasa lebih hebat, lebih baik. Sehingga ketika ada rekan pelayanan kita atau orang yang kita pimpin, dia jatuh, dia mungkin melakukan kesalahan. Ketika kita kasih nasihat,
Bukannya dia bangkit, dia akan tambah lari, saudara. Kenapa? Karena merasa dihakimi, merasa disudutkan, merasa disalahkan. Kenapa? Karena melihat dengan kacamata kesombongan. Melihat dengan sikap hati yang sombong, melihat dengan sikap hati lebih baik dari orang lain. Yesus pernah memberikan suatu perumpamaan, ada pemungut cukai datang kepada Allah, lalu dia hanya bisa menunduk saja dan tidak berani mengadahkan mukanya ke atas. Sambil berkata Tuhan, sambil mukul-mukul dirinya bahwa dia adalah orang berdosa. Sedangkan di sampingnya ada seorang ahli Farisi berkata, Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti dia, seorang pemungut cukai. Aku tidak berbuat jahat, aku tidak begini begitu. Dan Tuhan katakan, permohonan siapakah yang diterima oleh Tuhan? Orang yang merasa bahwa bersalah, memiliki kesalahan besar. Dia merasa gak layak datang sama Tuhan. Dan Yesus juga di sini berikan satu perumpamaan tentang menjelaskan tentang bagaimana kamu bisa ngambil selumbar, nunjuk selumbar di mata orang lain sedangkan balok di matamu tidak engkau singkirkan. Kita lebih sering koreksi orang lain, kita lebih sering ngeritik orang lain daripada kita lihat diri kita sendiri. Dan kita sering bilang ini, oh kritik itu kan membangun, gak ada kritik yang membangun saudara. Kritik itu selalu tajam dan menyakitkan. Kalau bisa kita boleh, istilahnya bukan kritik, tapi saling menasehati dalam kasih. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita gak akan suka dikritik. Saya juga ngerasa tidak akan suka dikritik. Tapi ada momen-momen di mana kita bisa bicara, ngomong satu dengan yang lain dengan baik, saling menasehati, itu justru membangun, membangkitkan. Ketika kita melihat orang yang dipimpin kita jatuh, tapi kita masih pakai kacamata bahwa kita lebih baik sebagai pemimpin, lebih baik dari dia. Wah, dia ini harus dibegini, saudara. Dan saudara, rasa yang muncul adalah bukan rasa untuk bangkit, tapi rasa untuk semakin gak layak, semakin jatuh. Tapi lihat di sini dikatakan begini ayat 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Jadi saudara, selama masih ada kesombongan, selama masih ada balok di mata kita, kita melihat dengan kesombongan, melihat orang lain dengan kesombongan, merasa tinggi hati, merasa lebih hebat, merasa lebih rohani dari yang lain, saudara, maka yang ada adalah penghakiman. Selama masih ada seperti itu, kita tidak akan bisa lebih jelas mengambil selumbar orang lain. Selumbar dari mata orang lain. Dan saudara, orang yang memiliki balok, memiliki kesombongan, dia hanya bisa melihat kekurangan demi kekurangan, kekurangan demi kekurangan, ya, keburukan demi keburukan, keburukan demi keburukan, kejatuhan demi kejatuhan. Hanya itu yang dia bisa lihat ketika dia hanya memiliki, ya, ketika dia memiliki balok di matanya, itu kesombongan. Berbeda dengan ketika dia memiliki, ketika dia sudah menanggalkan itu semua, di ayat yang 42 berkata bahwa biarlah, di sini dikatakan keluarkanlah dahulu, ayat yang 42, yang terakhir dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas supaya mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi tanggalkan dulu, keluarkan dulu kesombongan, tanggalkan kesombongan dalam dirimu, tanggalkan tinggi hati dalam dirimu supaya engkau bisa melihat dengan jelas selumbar yang ada di mata saudaramu. Jangan-jangan karena ada kesombongan ini kita ngelihat kesalahan orang lain, maksudnya mau kita tolong, malah kita melukai. Mata kita ketutup sesuatu terus kita mau bilang, sini matamu kelilipan ya, sini aku bantuin, nolongin gitu ya. Padahal mata kita sendiri ketutupan sesuatu. Bagaimana kita bisa mengambil sesuatu yang kecil dari mata orang lain, selumbar yang kecil dari mata orang lain ketika mata kita masih tertutup. Ketika mata kita masih tertutup sesuatu, nggak bisa. Justru yang terjadi kita malah melukai. Kita mau maksudnya baik, memang maksudnya baik. Ya, tetapi karena ada kesombongan, dibumbui dengan kesombongan, jadinya saudara nggak baik. Malah melukai.
Kenapa? Karena ketika kita memakai kesombongan kita, ketika kita masih memakai kesombongan kita, kita tidak menanggalkan kesombongan kita, saudara, kita tidak bisa dengan jelas melihat. Kita hanya bisa melihat kekurangan saja, tanpa bisa melihat kelebihan dan potensi apa yang ada dalam diri orang lain itu, orang yang kita pimpin. Kita hanya bisa lihat kekurangan, kelemahan, keburukan, kejatuhan. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang lebih potensi apa yang ada dalam dirinya. Kalau kita mau lihat bagaimana, kita belajar bagaimana Yesus melihat Petrus. Kita buka di Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Lukas 22. Lukas 22. Ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan berkata begini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Yesus tahu bahwa iblis sudah menuntut dia karena iblis tahu. Ya, ini Simon lagi diincar sama iblis. Dan Tuhan bilangin, peringatin, Simon, Simon. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya. Dan dikatakan 32, ini pemimpin yang luar biasa. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus tidak hanya melihat kelemahan Petrus. Yesus tidak hanya melihat kejatuhan Petrus. Yesus tidak hanya melihat keburukan Petrus. Dia melihat potensi yang ada. Bahkan dikatakan aku berdoa. Menjadi seorang pemimpin, saudara, wajib bagi setiap kita. Wajibnya itu bukan wajib karena disuruh, wajibnya karena memang kesadaran sendiri untuk berdoa bagi orang yang memang kita pimpin atau orang yang terdekat dengan kita. Ketika kita melihat dia jatuh, tidak hanya dikasih tahu, wah kamu jatuh begini begitu, tapi doakan. Yesus sendiri bilang, aku berdoa supaya ketika engkau insaf kamu bisa menguatkan yang lain. Jadi Yesus tidak hanya melihat kelemahan demi kelemahan Petrus, tapi dia juga berdoa, saudara. Dia berdoa dan dia katakan sesuatu kepada Petrus. Kalau saya mau bilang sesuatu yang profetik. Padahal itu belum terjadi, tapi Yesus katakan, jikalau nanti engkau insaf, kuatkanlah yang lain, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan kita tahu kehidupan Petrus setelah peristiwa Pentakosta. Petrus diangkat menjadi soko guru untuk menguatkan rasul-rasul yang lain. Jadi Yesus tidak hanya melihat kelemahan demi kelemahan, keburukan demi keburukan Petrus. Tetapi dia berdoa dan juga dia melihat kelebihan potensi yang ada. Dia perkatakan, oh kamu bisa, nanti waktu kamu bertobat, waktu kamu insaf, kamu kuatkan yang lain. Amin, saudara. Jadi pemimpin rohani kita juga harus bisa jeli melihat. Ketika kita sudah singkirkan balok di mata kita, nanggalkan kesombongan kita, maka kita akan bisa melihat lebih jelas potensi apa yang ada pada orang-orang yang Tuhan izinkan dan Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pimpin. Ketika Yesus melihat Petrus, ya, Yesus tidak hanya melihat kejatuhannya, tapi Yesus melihat bahwa engkau akan menguatkan juga orang-orang yang lain, menguatkan saudara-saudaramu. Bahkan ketika di Danau Tiberias, Tuhan Yesus ketemu Petrus lagi yang ketika Petrus kembali menjala ikan. Di sanalah terjadi pemulihan. Tuhan Yesus bilang, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus katakan, ya Tuhan, kau mengetahuinya. Gembalakanlah domba-domba aku. Yesus tidak menghakimi. Yesus tidak menjatuhkan melulu, saudara. Yesus tidak hanya sekedar menunjukkan kesalahan dan keburukan dari Petrus. Tapi Yesus tetap mempercayai Petrus. Menjadi pemimpin rohani ketika menanggalkan kesombongan, maka bisa melihat dengan jelas. Bahkan masih bisa mempercayakan lebih lagi. Mempercayakan kepada orang yang dipimpin. Kak, aku gagal jadi TGF dan lain sebagainya. Kak, aku gagal jadi gembala, aku gagal jadi pemimpin. It's okay. Karena gak ada seorang pun yang bisa 100%
sempurna kecuali Yesus. Yang penting ialah bagaimana kita belajar untuk terus bangkit di dalam Tuhan. Bagaimana kita terus berjalan di dalam Tuhan. Tidak menyerah. Menjadi pemimpin, kita juga siap menjadi batu loncatan bagi orang-orang yang kita pimpin. Supaya orang-orang yang kita pimpin, dia juga bisa menaiki, melompati tembok yang tinggi ketika dia berdiri di atas bahu kita. Bahkan Yesus sendiri juga berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku bahwa engkau mengenal aku." Yesus tahu persis bagaimana kejatuhan Petrus. Tapi Yesus tidak hanya menyampaikan kelemahan demi kelemahan, kejatuhan demi kejatuhan Petrus, tetapi dia juga melihat potensi dan kekuatan. Bahkan memberi semangat pada Petrus. Pemimpin, leadership, bicara tentang kerendahan hati. Berani menanggalkan jubahnya, menanggalkan jabatan apapun itu. Merendahkan diri, mengikat pinggangnya, bicara tentang melayani, melihat teladan Kristus kalau dia sebagai Tuhan, sebagai guru saja, dia membasuh kaki murid-muridnya, apalagi kita. Karena dengan demikian ketika kita menaruh kerendahan hati dalam hidup kita, maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang bawa kebahagiaan. Tidak hanya dalam pelayan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada kerendahan hati, maka engkau akan berbahagia. Kenapa? Karena ketika kita meletakkan kerendahan hati dalam hidup kita, ketika kita melihat orang-orang yang kita pimpin mungkin lemah, mungkin jatuh, mungkin tersandung. Ketika kita melihat keburukan mereka, kita tidak hanya melihat yang jelek saja, tetapi kita bisa melihat ada banyak hal juga yang baik, yang bagus, yang luar biasa dalam diri mereka. Sehingga kita bisa tidak hanya menyatakan keburukan mereka, tapi kita juga nyatakan dan mengajarkan ada banyak hal yang baik yang bisa dibangun dalam hidup mereka. Sama seperti Yesus kepada Petrus. Melihat dengan jelas selumbar di mata Petrus. Dan bisa mengambil selumbar itu dengan baik, dengan jelas. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang menutupi matanya. Demikian juga setiap kita menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Mari kita mau menanggalkan balok itu, kesombongan kita itu. Sehingga kita bisa lebih jelas melihat potensi yang luar biasa dari orang-orang sekeliling kita. Orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin. Mari kita mau datang sama Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ini hati kami. Ini hidup kami. Kami mau belajar lebih lagi seperti Engkau. Memiliki kerendahan hati dan melayani. Karena sebagai pemimpin, memang seharusnya dan sewajar dan selayaknya kami melayani. Tuhan, mampukan setiap kami untuk kami boleh menanggalkan semua kesombongan dalam diri kami. Dan kami mengenakan kerendahan hati. Jadi orang yang siap melayani. Baik melayanimu dan melayani sesama. Sehingga kami dapat melihat jelas selumbar di mata orang lain. Karena ketika kami menyingkirkan balok kesombongan itu, kami bisa menguatkan yang lain. Kami juga bisa membangun orang-orang yang
Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan kami mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Oh, kami mau Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan. Kami muliakan. Sekali lagi katakan, kami mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Thank you Lord God. Kami mengucap syukur buat teladan yang Kau berikan untuk kami boleh terus belajar, memiliki kerendahan hati. Dan saat ini kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.